Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, ini luar biasa. Ini harus viral ini ya. Bentar lagi bintang-bintang akan berguguran dan akan berjatuhan ya guys ya. Nah, di sini Indigo cantik ini terang-terangan sebut nama Jenderal Bintang 2 adalah otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon bersama Eki. Wow, luar biasa. Seperti apakah videonya? Mari saksikan. Let's go. Tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. 50-50 karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya, meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Pesan aku buat orang tua si pelaku utama adalah ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Iya, guys, coba tebak ini menjurus ke siapa? Tapi seperti apa ciri-ciri pelaku yang masih buronan? Benarkah foto-foto yang disebar dalam daftar pencarian orang tidak cocok dengan ciri saat ini? Ciri-cirinya kurus, agak tinggi. Kurus agak tinggi. Sekitar. Coba tulis di komentar guys, siapa kira-kira itu? Ciri-ciri DPO yang beredar saat ini adalah ciri-ciri di tahun 2016. Yang namanya laki-laki itu pasti setiap waktu itu pasti berkembangnya pesat ya. Nah, yang aku lihat adalah ciri-ciri saat ini. Sekarang depresi, awalnya mereka tinggi, masih santai aja. Jangan pakai masker sekarang lagi ya. Viral. Awalnya waktu itu terjadi, mereka ke Jakarta beberapa hari, terus ke Jawa Barat, ke salah satu gunung, sempat ke daerah Jawa Tengah, terus ke Jakarta lagi. Iya, ngapain tuh anak ya? Dan sempat ke daerah Lampung. Sempat bertiga. Setelah sekian lama mereka berpencar dan sekarang mereka keluar dari Jakarta dan itu bertiga lagi dan di sekitar Pulau Jawa. Dan itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau menurut Bunda, tidak akan lama dia akan ketemu. Lebih dari 2 orang. Yang tepat adalah 3 orang ya, terowongan Bunda. Dan detak jantungnya tidak jauh dari Jakarta. Waspada untuk yang berseragam coklat ya, karena di 2024 yang berseragam coklat itu di 2024 akan mendapatkan masalah besar atas ketidakadilan hukum yang digunakan di negara Indonesia ini. Nanti akan ada masanya masyarakat akan bertindak terhadap seragam coklat atas kesalahan dalam memberikan kebijakan dan juga kepastian hukum terhadap masyarakat. Iya, berarti ketiga DPO yang buron ini semakin ketar-ketir ini guys ya, karena Peggy telah dibebaskan tidak terbukti bersalah. Nah, semakin ciut mereka ya. Sebenarnya 2. Oke, gimana tuh? Yang satu keluarganya berpengaruh banget. Artinya bukan sekedar bupati, artinya lebih tinggi lagi. Iya, dan penuh bintang. Penuh bintang, artis? Penuh bintang. Oke, terus. Penuh bintang, berarti bintang bentar-bentar lagi akan berguguran ini ya guys ya. Akan terbongkar ini bintang-bintang berapa saja yang terlibat di sini ya. Pemimpin juga. Dan data anaknya ini diganti, dia numpang. Dan itu masih satu.
Dengan yang orang yang pertama tadi. Ya. Dan tersangka pertama sama yang kedua ini keluarganya sebenarnya kenal baik. Oh, saling keluarga pejabat ini saling kenal baik. Saling kenal baik. Oke, terus? Cuman yang aku bingungnya, ini kan udah jelas nih, udah banyak yang spill nih. Ya kan, netizen pun juga ngomong, ya kalau lo tahu kenapa lo nggak ngomong ke polisi, yo. Nggak ngomong ke polisi, kenapa lo nggak cari tahu? Ya masalahnya kan gue kalah sama pemimpin. Iya, iya. Kenapa lo nggak coba menyampaikan ke polisi gitu? Ya berarti sama aja gue bunuh diri. Ini ada kekerasan. Ini ada penyiksaan dan segala macam. Sejak 2016. Ya, ini nggak tahu nih. Ini karena apa ya? Mungkin juga memang kesal ya. Siapa sih kalau memang ada pelaku pembunuhan, masyarakat memang merasa terancam, takut dengan segala macam. Ini di luar karena kita harus berpihak adil, betul nggak? Kenapa sih anak muda bisa setega ini di umur yang begini untuk menghadapkan dua yang juga masih anak-anak pada waktu itu 16 tahun kan, dua-duanya ini gitu loh. Nah, tapi ini juga ada kenyataan. Kenapa harus melakukan pemeriksaan seperti ini juga? Iya, betul. Kan kalau memang salah ya tinggal akui, proses segala macam. Ya mau hukum setinggi-tingginya, ya silahkan saja, itu nanti tinggal hakim. Tapi ini juga ada fakta nih. Makanya kita perlu melihat mapping dari pintu masuknya tadi gitu. Dalam pembuktian, dalam perkara-perkara yang pelakunya banyak. Ini kan ada indikator. Yang pertama, apakah keterangan satu saksi ini itu bersesuaian dengan saksi yang lain? Kedua, apakah keterangan saksi yang disampaikan itu juga bersesuaian dengan alat bukti? Ketiga adalah alasan apa yang disampaikan para saksi itu logis atau tidak, diruntut, ya kan, disisir, ya kan, ditelisik, ditelusur, ditelaah sampai akhirnya menjadi terang. Ini dilakukan enggak? Keempat, kesusilaan, ya kan, bagaimana cara hidup daripada orang-orang yang menjadi tersangka ini segala macam. Latar belakangnya, backgroundnya. Empat indikator ini di dalam KUHP itu sudah diatur. Apabila ada saksi yang lebih, maka pengujiannya adalah seperti itu. Iya, betul. Kembali ke dalam ini, apakah penyidik sudah melakukan itu? Itu dia guys, video reaksi kita hari ini. Saya juga setuju dengan Bapak ini ya. Kenapa setelah mereka yang bertujuh ini ditetapkan sebagai tersangka, kenapa sampai dilakukan penyiksaan seperti itu? Ini kalau pendapat saya ya, kita berpendapat boleh ya guys, itu adalah hak konstitusional kita sebagai warga negara. Kalau pendapat saya, itu adalah bentuk upaya penegak hukum untuk menginterogasi atau memaksa mereka yang melakukan tindakan kekerasan seperti ini agar mereka mengaku gitu ya. Ya, benar. Andaikan mereka tidak bersalah, tapi dengan melakukan tindakan yang tidak pantas itu ya, yang sangat mengerikan tadi, itu benar-benar mengerikan itu ya. Siapapun akan tidak kuat menahan sakitnya gitu ya. Jadi gimana mereka harus mengaku walaupun mereka tidak melakukan, tapi mereka akan mengaku gitu ya, dengan keterpaksaan karena tidak tahan lagi menahan sakit gitu ya. Dan terkait apa yang disampaikan oleh Indigo Cantik tadi, saya lupa namanya, itu dia menggambarkan 3 ciri-ciri dari DPO yang saat ini. Salah satunya adalah ciri-cirinya kurus, tinggi. Coba guys, kira-kira siapa itu dia? Kurus, tinggi, itu salah satunya ya. Coba guys di kolom komentar, siapa dong kira-kira yang kurus tinggi itu? Jangan-jangan yang sering-sering pakai masker itu ya, yang telah memfitnah Peggy? Enggak? Setuju nggak ya? Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Silahkan disampaikan di kolom komentar pendapat kalian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.